Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Gilang Pramana, NIM 021 kelas PPSIF 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan dan juga penggunaan media pembelajaran tentang teks berita. Media yang saya gunakan adalah media dengan platform Instagram dan juga website Quizizz. Nah, seperti apa cara pembuatan dan juga penggunaannya? Simak video ini sampai akhir ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Instagram dan juga Quizizz. Yang pertama, kita harus membuat sebuah rancangan awal yang berisi KD dan juga nama media dan juga platform. Di sini saya mengambil teks berita yaitu kelas 8 dengan KD 3.1 dan 3.2. KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk nama medianya yaitu Wiyata Bahasa dan platform yang digunakan Instagram dan juga Quizizz. Nantinya ini berisi postingan yang interaktif berisi materi, kemudian ada contoh pembacaan dan teks berita. Kemudian yang terakhir ada kuis dengan menggunakan website Quizizz. Nah, kurang lebih rancangan awalnya seperti ini. Kemudian yang kedua kita harus menyiapkan materi. Nah, di sini saya sudah membuat rangkuman materi tentang teks berita meliputi pengertian, kemudian unsur teks berita, lalu ada unsur-unsur dalam pembuatan berita, kemudian struktur teks berita, dan ada juga kaidah kebahasaan teks berita. Nah, materi tadi saya ambil dari beberapa referensi seperti ini. Nah, ini yang materi yang kita gunakan nanti untuk mengisi di postingan-postingan Instagram. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat postingan Instagram. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Affinity Designer. Ini merupakan aplikasi pengolah grafis yang ada di komputer atau laptop. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya. Nah, itu merupakan aplikasi untuk laptop atau komputer. Apabila teman-teman juga menginginkan membuat dengan HP atau smartphone, bisa juga seperti menggunakan aplikasi Picside Pro, kemudian Pixellab, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan sedikit mencontohkan tentang pembuatan media yang saya gunakan ini. Pertama, klik file, kemudian new. Nah, di bagian ini kita setting untuk format new dokumennya seperti yang sudah ada di layar dengan ukuran pixel 1080 pixel dan kemudian page height 1350 pixel. Nah, ini sudah disesuaikan dengan ukuran postingan di Instagram tentunya. Nah, apabila ingin membuat beberapa slide, maka tinggal ditambahkan ke bagian page width. Nah, mungkin di bagian ini saya akan percepat saja karena ini tergantung kreativitas dari teman-teman nantinya dalam pembuatan postingan Instagram atau feed-feed yang akan teman-teman upload di Instagram. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk file ini disimpan atau diekspor agar nantinya dapat dijadikan sebuah gambar yang bisa diupload di Instagram. Nah, nantinya hasilnya akan seperti ini. Ada beberapa slide yang saya buat dan sedemikian rupa dengan postingan yang lebih menarik karena di sini menampilkan beberapa gambar yang cukup menarik juga. Baik, selanjutnya untuk penguploadan atau postingan di Instagram akan seperti ini tampilannya. Jadi bersambung begini. Nah, caranya adalah klik di bagian bawah tanda plus, kemudian masukkan gambar atau postingan yang sudah dibuat tadi. Nah, kemudian pencet ini dan pilih beberapa. Ini adalah slide pertama tentang pengertian, berarti ini dan ini. Kemudian klik arah panah ke kanan di bagian pojok kanan atas.
Nah, maka akan seperti ini dan bisa langsung kita posting. Nah, sudah terposting seperti ini hasilnya. Bisa dilihat. Nah, tampilannya sangat interaktif, jadi akan membuat siswa atau pembaca lebih tertarik begitu. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini apabila sudah di-upload semuanya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang pembuatan kuis di website Quizizz. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan daftar pertanyaan dan juga kunci jawaban. Kemudian masuk ke web browser dan ketikkan quizizz.com/admin. Seperti ini. Kemudian enter. Nah, jangan lupa di sini teman-teman harus sudah login ke akun masing-masing. Dan di sini kemudian klik create, kemudian pilih yang quiz. Nah, di sini bisa menamai kuisnya, misalkan kuis berita. Nah, kemudian dipilih topik-topik yang relevan. Di sini jurnalisme dan special education karena nanti berhubungan dengan berita. Nah, di sini ada tambahkan gambar dan juga beberapa opsi lain. Di sini gambar untuk tampilan awal. Bisa teman-teman pilih dari gambar yang ada di penyimpanan teman-teman. Kemudian untuk bahasa bisa dipilih bahasa Indonesia. Nah, ini untuk grades, ini urutan ranking nanti yang ada di tampilan Quizizz-nya. Di sini saya pilih 1 sampai 5. Kemudian oke. Nah, selanjutnya teman-teman sudah bisa mulai memasukkan daftar pertanyaan dan juga kunci jawabannya. Di sini saya memilih multiple choice atau pertanyaan untuk pilihan ganda begitu ya. Nah, di sini tinggal copy paste seperti biasa. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan template ataupun mengupload langsung dengan Excel, tetapi saya di sini mencoba cara manual saja dengan memasukkan satu persatu begitu ya. Nah, kemudian masukkan opsi jawaban. Di sini ada badan hukum, badan usaha, kemudian individu, dan semua benar. Nah, nanti disesuaikan dengan pertanyaan dan juga jawaban yang sudah teman-teman buat. Jangan lupa untuk jawaban yang benar diklik centang di bagian kiri. Kemudian untuk waktu atau durasi pengerjaan bisa disetting atau sepanjang yang teman-teman inginkan. Kemudian klik save. Nah, seperti itu untuk cara memasukkan pertanyaan di dalam Quizizz. Nah, kemudian bisa teman-teman lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, apabila sudah selesai dalam semua memasukkan pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung klik publish di sebelah kanan atas. Nah, maka di sini sudah tampil link yang akan digunakan. Kemudian, nah, kita kembali lagi ke bagian awal. Nah, di sini bisa dilihat ada kunci jawabannya. Kemudian di sini saya menggunakan assign homework atau agar bisa dikerjakan tanpa harus menunggu adminnya, jadi bisa langsung dikerjakan atau seperti tugas gitu ya, tugas PR. Nah, di sini bisa setting deadline, custom deadline itu maksimal sekitar 14 hari ya. Di sini saya coba ubah ya, sekitar 14 hari maksimal. Kemudian assign. Nah, setelah ini akan muncul kode untuk join. Nah, di sini ada game kode. Nah, nanti teman-teman bisa langsung join dengan menggunakan kode ini. Begitu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari media pembelajaran yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini medianya berupa Instagram. Di sini teman-teman bisa membuka web browser kemudian masuk ke Instagram. Nah, di sini saya contohkan dengan menggunakan laptop ya, karena untuk HP-nya sedang saya gunakan untuk merekam. Nah, di sini teman-teman cari nama Wiyata Bahasa. Nah, ini dia. Nah, maka di sini sudah ada beberapa tampilan atau postingan-postingan di dalam akun ini. Nah, yang pertama itu ada ini, pengertian dari teks berita. Teman-teman nanti bisa baca-baca. Di sini juga sudah terdapat KD yang dipelajari, kemudian bisa digeser. Nah, ini ada pengertian teks berita. Nah, di sini juga lanjutannya. Kemudian ada juga unsur-unsur. Nah, nanti teman-teman bisa membacanya hanya dengan mengakses akun Instagram Wiyata Bahasa. Nah, di sini ada beberapa postingan, bisa teman-teman baca karena di sini sudah disediakan ringkasan materi secara komprehensif dan juga menarik ya. Kemudian yang terakhir di sini ada contoh. Nah, di bagian contoh ini perlu teman-teman perhatikan karena di sini ada video atau suara pembacaan dari berita seperti ini. Halo Tribuners, Tribunnews Today. Untuk edisi hari ini hadir bersama saya Delta Gonzales. Diawali dari berita nasional, program vaksinasi mandiri atau gotong royong telah dimulai pada hari Selasa 18 Mei 2021. Nah, begitu ya. Untuk contohnya nanti bisa teman-teman dengarkan sendiri. Kemudian di bagian akhir juga terdapat penugasan. Nah, penugasan tadi berupa kuis yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan mengunjungi laman quizzes.com/join. Kita coba quizzes.com/join. Dan enter. Nah, akan muncul website Quizzes ya. Dan kemudian di sini kita bisa memasukkan enter a join code atau kode untuk join. Nah, di sini kodenya 65745050. Kita masukkan 65745050. Kemudian klik join. Nah, maka akan masuk ke dalam permainan atau kuis yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang teks berita. Nah, di sini saya sudah memasukkan nama, kemudian bisa langsung masuk attempt kuis karena saya sudah pernah mengerjakan, jadi bisa re-attempt atau mengerjakan ulang begitu ya. Nah, kemudian langsung start game. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Di atas ini adalah waktu sisa yang berjalan, dan ini adalah pertanyaannya. Bisa dijawab langsung. Nah, apabila jawaban benar akan berwarna hijau. Dan di sini kemudian saya akan mencontohkan dengan menjawab salah. Misalkan ya. Oh, salah akan berwarna merah begitu ya. Nah, bisa dikerjakan sampai selesai begitu teman-teman. Nah, setelah selesai mengerjakan kuis, nah maka akan muncul hasil seperti ini. Bisa teman-teman lihat, di sini ada 7 benar, kemudian 3 salah. Dan di bagian bawah ada penjelasan atau yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Seperti itu. Selesai. Nah, demikian tadi video tentang pembuatan dan juga penggunaan media pembelajaran tentang teks berita dengan menggunakan platform Instagram dan juga website Quizzes. Nah, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.
Dadah.